السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat Islam dan nikmat sunnah yang Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan hidayah taufik untuk tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nikmat yang paling baik yang kita syukuri yaitu kita diberikan hidayah oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwa nikmat itu ada dua, ada yang nikmat mutlaqah, ada yang nikmat muqayyadah. Jadi ada yang nikmat mutlaqah dan muqayyadah. Dan nikmat yang paling baik yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat Islam, nikmat sunnah, dan kita diberikan keselamatan oleh Allah SWT, dijauhkan dari mara bahaya. Ikhwan fiddin, azakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengkaji tentang kiamat, yang mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Ikhwan fiddin, azakumullah, di antara alasan kenapa kita membahas atau mengkaji materi yang berkaitan tentang kiamat, di antaranya yang pertama bahwa pengkajian tentang masalah kiamat berkaitan tentang iman bil yaumil akhir, dan ini termasuk arkanul iman yang jarang dibahas, yaitu iman kepada yaumul akhir. Kemudian tentang iman kepada yaumul akhir ini banyak juga kaum muslimin yang tidak tahu bagaimana tentang keadaan pada yaumul akhir dan bagaimana apa yang terjadi pada yaumul akhir. Itu banyak kaum muslimin yang tidak tahu. Kemudian di antara alasan lagi kita bahas masalah ini ya untuk melembutkan hati kita, untuk melembutkan hati kita, kemudian juga untuk menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan al-khauf war raja,
Khauf, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah yang sangat pedih, dan raja, mengharapkan rahmat Allah yang sangat luas. Jadi dengan kita mengkaji materi ini akan menumbuhkan al-khauf wal raja. Sebab dalam kita ibadah kepada Allah SWT harus ada 3 rukun. Yang pertama yaitu cinta, yang kedua raja, mengharap kepada Allah, yang ketiga yaitu khauf, takut. Dan kita ibadah kepada Allah ada 3 rukun. Yang pertama yaitu mahabbah, cinta, yaitu al-hubb. Yang kedua raja, yaitu mengharap. Yang ketiga al-khauf, yaitu takut. Adapun yang berkaitan dengan syarat ibadah 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang rukun ini, 3 ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Kemudian juga pengkajian tentang masalah ini, tentang qiyamah ini akan membuat kita dalam hidup ini berhati-hati. Kita akan menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, karena semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dan semua akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita perbuat pada waktu kita di dunia ini. Dan semua akan menjadi saksi. Tangan kita, kaki kita, semua akan menjadi saksi tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Karena itu dengan penjelasan seperti ini, maka kita akan selalu berhati-hati dan selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan rasa takut kepada Allah untuk berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Sebagaimana doa Nabi SAW, Nabi berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, sampai akhir hadis. Yaitu Nabi berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepadaku rasa takut, yang takut ini menghalangi aku dari berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan ya Allah, berikanlah kepadaku ketaatan, yang ketaatan ini akan menghantarkan aku ke surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Dan berikanlah kepada kami ya Allah keyakinan, yang keyakinan ini akan meringankan beban musibah dunia kami. Dan doa ini panjang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan mengkaji materi seperti ini kita akan berusaha untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan, dan segera kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Materi yang saya akan sampaikan ini saya ambil dari beberapa kitab. Di antaranya dari kitab Syarah Aqidah Tahawiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syarah Aqidah Wasithiyah maksud saya. Jadi Wasithiyah, Aqidah Wasithiyah oleh Syekhul Islam dengan syarahnya. Kemudian Aqidah Tahawiyah oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Kemudian dari kitab Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Kemudian dari kitab Asyratus Sa'ah oleh Dr. Yusuf Al-Wabil. Kemudian Al-Qiyamatul Kubra oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Jadi yang saya akan bahas yang pertama, dan nanti akan selanjutnya yang pertama ini berkaitan tentang tanda-tanda kiamat, kemudian setelah itu tentang kiamat. Jadi yang kita akan bahas yang pertama tentang tanda-tanda kiamat, yang kemudian setelah itu tentang kiamat, dan tentang kiamat itu yang berkaitan tentang al-hasyar, kemudian juga ditimbang amalan-amalan kita, kemudian melewati sirat, al-jannah, wan nar, dan yang lainnya.
Ikhwan fillah, azakumullah, kita bahas sekarang tentang tanda kiamat. Saya ringkas dari beberapa kitab. Jadi tentang tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ada tanda kiamat yang sugro, yang kecil, ada tanda kiamat yang besar. Yang saya akan sampaikan tentang tanda-tanda kiamat yang besar, dan itu tidak semuanya, hanya beberapa saja yang akan saya sampaikan, seperti tentang akan datangnya Imam Mahdi, kemudian tentang Dajjal, kemudian tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kemudian tentang terbitnya matahari dari barat. Itu diantara yang saya akan sampaikan dari tanda-tanda kiamat yang besar. Atau kalau ditambah lagi dengan adanya Ya'juj wa Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi yang pertama tentang tanda kiamat ini yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi ini akan muncul di akhir zaman, dan Imam Mahdi ini dia adalah seorang laki-laki dari Ahlul Bait yang Allah memberikan kekuatan kepadanya. Artinya Allah memberi kekuatan kepada agama Islam ini dengan adanya Imam Mahdi ini. Imam Mahdi muncul selama 7 tahun. Dia hidup selama 7 tahun, memenuhi dunia dengan keadilan setelah dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman. Dan umat pada zamannya akan diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada selainnya. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langit menurunkan hujan, dan dilimpahkan harta yang sangat banyak. Nama Imam Mahdi ini namanya sama dengan Rasulullah SAW, yaitu Muhammad. Dan nama bapaknya sama dengan nama bapaknya Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Bagaimana disebutkan dalam hadis, kata Nabi, la tadhhabu aw la tanqadi dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwafi'u ismuhu ismi. Tidak akan lenyap atau tidak akan sirna dunia ini hingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang dari keturunanku yang namanya sama seperti namaku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, kata beliau, Mahdi akan muncul dari arah timur, bukan dari Sirdab, Samira, seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi mereka menyangka bahwa Mahdi itu akan muncul dari Sirdab, Samira. Sampai hari ini ditunggu oleh mereka. Ini tidak benar. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Mahdi itu akan muncul dari arah timur, bukan dari Sirdab, Samira, sebagaimana yang disangka oleh kaum Syiah Rafidhah. Mereka menunggu sampai sekarang, padahal persangkaan mereka itulah igauan semata. Pemikiran yang sangat lemah dan gila yang dimasukkan oleh syaitan. Persangkaan mereka ini tidak ada alasan baik dari Al-Quran, baik dari Sunnah, bahkan tidak sesuai dengan akal yang sehat. Ini dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, halaman 26. Kemudian dalil dari Sunnah Nabi yang sahih tentang munculnya Mahdi, Nabi bersabda, Al-Mahdiyu min ahlil bait yuslihuhu Allahu fi lailatin. Kata Nabi, Mahdi itu berasal dari ahlul bait. Allah memperbaikinya dalam satu malam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Ahmad di juz yang pertama dalam musnadnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang lain, yaitu Nabi mengatakan, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum. Kata Nabi, bagaimana dengan kalian apabila turun Nabi Isa bin Maryam kepada kalian, sedang imam kalian dari kalangan kalian sendiri. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi adalah sebagai imam kaum muslimin pada waktu itu, termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam bermakmum kepada Imam Mahdi. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di juz yang keempat, disebutkan bahwa Imam Mahdi ini akan hidup 7 atau 8 tahun. Ya'ishu sab'an atau 8. Hadis ini juga dikatakan sahih oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Jadi Imam Mahdi akan muncul nanti di akhir zaman dan akan mendamaikan dunia. Pada zamannya itu ada keadilan, pada zamannya melimpah ruah harta dan yang lainnya, dan orang mendapatkan rasa aman pada zaman itu. Dan hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini adalah hadis yang mutawatir. Hadis tentang datangnya Imam Mahdi, hadis mutawatir. Kemudian selanjutnya tentang Dajjal. Dajjal ini fitnah yang paling besar dari mulai zaman nabi-nabi sampai hari kiamat, yang paling besar dari seluruh fitnah yang ada, yaitu fitnah Dajjal. Dajjal ini arti Dajjal ini kadzab, pendusta, tukang dusta. Nah, pemahaman ahlu sunnah tentang Dajjal sebagai berikut. Yang pertama, Dajjal adalah seorang anak Adam. Dajjal itu seorang anak Adam yang mempunyai ciri-ciri yang jelas, akan dapat dikenali oleh setiap mukmin apabila ia telah keluar, sehingga mereka tidak terkena kepada fitnahnya. Dan fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar di muka bumi ini. Yang kedua, di antara ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam riwayat, ciri-ciri dari Dajjal ini seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta sebelah, picek. Jadi bagaikan buah anggur yang menonjol keluar. Di atas mata kirinya ada daging yang tumbuh, tertulis di antara kedua matanya, dalam riwayat disebutkan KFR, dalam riwayat yang lain disebutkan kafir. Jadi di kedua matanya itu di tengah-tengah tulisannya kafir. Dajjal itu dapat dikenali oleh semua orang. Apakah orang itu bisa baca atau tidak bisa baca? Jelas tulisannya kafir Dajjal itu. Dan dapat dibaca oleh setiap mukmin yang bisa menulis dan tidak bisa menulis. Dajjal adalah seorang yang mandul dan tidak mempunyai anak. Tentang Dajjal ini Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kazzab. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Maktubun baina 'ainaihi kafir yaqra'uhu kullu muslimin." Dalam hadisnya, maktubun baina 'ainaihi KFR. Dalam riwayat yang lain tegas disebutkan kafir. Yaqra'uhu kullu muslimin. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah matanya, pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya picek, buta sebelah, sedangkan Allah tidak picek. Tertulis di antara kedua matanya kafir, yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga,
tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur, dari Khurasan, diiringi oleh 70.000 orang Yahudi Asfahan. Di Dajjal ini muncul dari arah timur, dari Khurasan, dan diiringi oleh 70.000 orang Yahudi Asfahan. Kemudian yang keempat, tempat yang dimasuki Dajjal. Dajjal berjalan di muka bumi dengan cepat seperti hujan yang ditiup angin. Ini berdasarkan hadis yang riwayat Muslim. Masuk ke setiap negeri kecuali Mekah dan Madinah. Karena Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat. Dan di Madinah disebutkan pada waktu itu ada 7 pintu. Setiap pintu ada 2 malaikat yang menjaga. Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah, dia hanya sampai ke Gunung Uhud, kemudian mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, itu lihat menara yang ada, yang terang itu adalah Masjid Ahmad, kata Dajjal. Kita nggak bisa masuk karena dijaga oleh malaikat. Kemudian Dajjal ini menggoncangkan kota Madinah 3 kali goncangan. Bergetar 3 kali kota itu, kemudian keluar. Yang keluar yaitu orang-orang munafik dan munafiqah. Fasik wa fasiqah. Jadi laki-laki munafik dan perempuan munafik akan keluar menuju kepada Dajjal. Kemudian juga orang fasik laki-laki dan fasik perempuan juga akan keluar. Pada saat itu dikatakan oleh Rasulullah, hadza yaumul khalas. Ini hari-hari pembersihan. Jadi kota Madinah jadi bersih. Dari orang munafik bersih dari orang fasik. Karena mereka semuanya keluar menuju kepada Dajjal. Jadi hari pembersihan, hari pembebasan. Jadi 2 kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal, Makkah dan Madinah. Hadis tentang Dajjal tidak masuk kota Madinah dan kemudian digoncangkan 3 kali yang keluar munafik laki-laki dan munafik perempuan, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Adapun tentang Yaumul Khalas yang keluar orang fasik dan fasiqah, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dari sahabat Mihjan bin Al-Adru'. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Dajjal tidak masuk kepada 4 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa, dan yang keempat Masjid At-Tur. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Haythami berkata rawi-rawinya sahih dalam kitabnya Majma'uz Zawaid. Kemudian yang kelima, keberadaan Dajjal. Dajjal berada di muka bumi ini selama 40 hari. 40 hari, sehari seperti setahun. Sehari seperti sebulan. Sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Jadi sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang sehari seperti setahun itu bagaimana kita mengira-ngira untuk sholat? Bagaimana kita sholat? Kata Nabi, kamu kira-kira saja. Uqduru, kata Nabi, kamu kira-kira saja. Jadi sehari seperti setahun, bagaimana kita sholat? Nabi mengatakan uqduru, kamu kira-kira saja tentang sholat pada saat itu. Kemudian yang keenam tentang Dajjal ini,
tentang fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Jadi fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat. Di antara fitnah, karena dikatakan fitnah, Dajjal ini fitnah yang paling besar, disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Dajjal ini membawa 2 sungai yang mengalir. Dajjal sebagai manusia yang Allah keluarkan di muka bumi ini sebagai fitnah bagi kaum mukminin, sebagai ujian bagi kaum mukminin. Allah memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman tentang fitnah Dajjal ini. Dajjal ketika dia keluar membawa 2 sungai. Dan sungai ini mengalir. Salah satunya terlihat air putih. Yang lainnya terlihat api yang menyala-nyala. Kata Nabi, apabila seseorang mendapati hal itu, hendaklah ia masuk ke sungai yang tampaknya api, yang kelihatannya api. Kemudian ia pejamkan matanya. Ia tundukkan kepala, kemudian minum. Itu adalah air yang sejuk. Jadi mau 2 sungai, yang satu yaitu yang terlihat air yang putih, yang satu terlihat api. Yang disuruh Rasulullah, kamu menuju kepada yang terlihat api. Kamu pejamkan mata, kemudian kamu minum. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kemudian Dajjal juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Dajjal, Dajjal mengatakan kepada mereka, aku ini sebagai Tuhan. Kalau orang itu tidak percaya, dibunuh. Kalau dia tidak beriman kepada Dajjal, dibunuh orang itu. Ini fitnah yang besar. Kemudian untuk menunjukkan bahwa dia sebagai Tuhan, ditunjukkan kepada orang-orang yang terfitnah itu, dia suruh hujan itu turun hujan itu. Kemudian disuruh tumbuh-tumbuhan tumbuh. Saat itu juga tumbuh. Ini fitnahnya Dajjal. Kemudian dia juga menghidupkan orang mati. Dia pernah mengatakan kepada orang, kalau seandainya saya hidupkan bapak dan ibu kamu, kamu percaya saya sebagai Tuhan? Percaya. Kemudian diserupakanlah syaitan, laki-laki dan syaitan perempuan mengaku sebagai bapaknya. Setelah itu orang itu beriman. Ini fitnah Dajjal yang paling besar, yang merupakan fitnah bagi kaum muslimin. Karena itu disebutkan dalam hadis-hadis tentang fitnah Dajjal, ini fitnah yang sangat besar, yang nanti saya sebutkan, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca setiap hari, berlindung dari fitnah Dajjal. Kemudian yang ketujuh, Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam di Bab Lud, di desa di dekat Baitul Maqdis di Palestina. Jadi Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam di Bab Lud, yaitu satu desa di dekat Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian yang kedelapan, penjagaan diri dari fitnah Dajjal. Penjagaan diri kita dari fitnah Dajjal, yaitu kita berlindung kepada Allah. Yang A, kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Setiap tasyahud akhir kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi setiap tasyahud akhir kita baca perlindungan ini. Setiap tasyahud akhir kita berlindung dari fitnah Dajjal. Setiap tasyahud akhir. Baik salat wajib maupun salat sunnah. Baik salat wajib maupun salat sunnah. Kita baca ini.
Jadi ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab Jahannam. Aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dari fitnah hidup dan mati. Dan aku berlindung dari fitnah, kejelekannya fitnah Masihid Dajjal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi yang A, untuk melindungi diri kita dari fitnah Dajjal, yaitu kita setiap salat membaca ini. Yang B, yaitu kita menghafal 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Hafalkan 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Kata Nabi, man hafiza 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad Dajjal. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Barang siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Dan ini gampang untuk antum menghafalkannya. Karena surah Al-Kahfi setiap Jumat kita dianjurkan untuk baca. Surah Al-Kahfi disunnahkan setiap Jumat itu kita baca surah Al-Kahfi. Sunnah. Jadi bukan baca surah Yasin, tapi baca surah Al-Kahfi. Malam Jumat dan hari Jumat dianjurkan kita baca surah Al-Kahfi. Nah, kalau antum setiap minggu bisa menghafal 2 ayat, insya Allah dalam 4 pekan sudah hafal itu 10 ayat. Tapi kalau kita mau betul-betul menghafal 1 hari, insya Allah bisa hafal itu. Kalau nggak sanggup ya sepekan, kalau nggak sanggup ya setiap Jumat kita hafalkan. Karena setiap hari Jumat kita membaca surah Al-Kahfi. Disunnahkan baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Kemudian kita hafalkan 10 ayat yang pertama. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Nabi, barang siapa yang menjumpai Dajjal, maka hendaklah ia membaca 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Fa innaha jiwarukum min fitnatihi. Karena sesungguhnya 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi itu akan menjadi pelindung kamu dari fitnahnya Dajjal. Kemudian selanjutnya yang C, yaitu menjauhi tempat fitnah dan tidak mengikuti Dajjal. Kemudian selanjutnya yang D, untuk selamat dari fitnah Dajjal tinggal di Makkah dan Madinah. Dan ini pun bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di Madinah bagi yang bertakwa kepada Allah. Sebab kalau dia tidak bertakwa seperti yang tadi, orang yang fasik yang berbuat maksiat akan keluar mengikuti Dajjal. Ketika disentakkan kakinya oleh Dajjal itu keluar orang-orang munafik, munafiqah, fasik dan fasiqah. Jadi tentang Dajjal ini riwayat-riwayatnya mutawatir. Hadis-hadis tentang Dajjal mutawatir. Diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Ini sudah dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya, yaitu Kisah Fitnah Dajjal. Kisah tentang fitnahnya Dajjal dan terbunyi Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam.